Lagi dan lagi, Presiden Joko Widodo kembali mengutarakan kekecewaannya di depan para menteri. Kekecewaan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19. Bagaimana tidak, 5 bulan berkutat melawan pandemi COVID-19, serapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 baru mencapai 19% hingga 22 Juli 2020. Nilai realisasi serapan itu setara dengan 135 triliun rupiah. Rinciannya, perlindungan sosial baru terserap 38%, stimulus UMKM termasuk diantaranya penempatan dana di Himbara sebesar 30 triliun rupiah atau baru terserap 25%. Lalu ada sektor kesehatan yang baru terrealisasi 7%. Dukungan untuk sektoral dan Pemda 6,5% dan insentif dunia usaha baru 13%. Hal inilah yang perlu digenjot oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, sehingga serapan anggaran stimulus bisa dengan cepat terrealisasi. Tekanan masih belum usai. Inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 menekan ekonomi Indonesia. Pemerintah mengumumkan defisit dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 dipatok pada kisaran 5,2% dari produk domestik bruto. Angka defisit ini jauh lebih besar dari angka yang disepakati bersama parlemen sebesar 4,7%. Dengan defisit 5,2%, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah memiliki cadangan belanja hingga 179 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan melebarnya defisit tak lepas dari masih adanya ketidakpastian karena pandemi COVID-19. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit agar bisa memberikan bantalan dalam penanganan COVID-19. Pemerintah kembali mengeluarkan jurus untuk menggeliatkan ekonomi di tengah tekanan pandemi COVID-19. Kali ini berupa pemberian jaminan kredit kepada korporasi dengan nilai 10 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah lewat Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kedua lembaga penjamin ini bekerja sama dengan bank BUMN, bank swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah pun berharap penjaminan ini dapat mendorong penyaluran kredit modal kerja hingga 100 triliun rupiah hingga tahun 2021. Airlangga Hartarto menyebut penyaluran kredit korporasi ini bisa menjadi pengungkit ekonomi, terutama di sektor padat karya, sehingga dapat menekan angka pengangguran yang kembali naik akibat pandemi COVID-19. Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga 0 hingga 0,25%. The Fed akan mempertahankan kisaran suku bunga itu hingga ekonomi sudah berada di jalur yang normal. Meski aktivitas ekonomi dan lapangan kerja telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, namun The Fed menilai capaian itu masih di bawah level. Bukan hanya itu, The Fed juga mempertahankan pembelian obligasi dan serangkaian program pinjaman, serta likuiditas terkait respon pada virus corona dan operasi repo sementara hingga 31 Maret 2021. Gubernur The Fed, Jerome Powell, menegaskan pihaknya akan menggunakan semua kewenangan untuk menahan laju ekonomi dari terkontraksi, apalagi di saat kasus COVID-19 yang masih sangat tinggi di Amerika Serikat. Kedikdayaan ponsel produsen Amerika Serikat dan Korea Selatan akhirnya tumbang. Huawei kini merajai pasar smartphone dunia. Ambisi Huawei ini terwujud meski dunia saat ini tengah ditekan krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Sebuah riset dari Canalys pada kuartal kedua tahun 2020, Huawei melakukan pengiriman smartphone sebanyak 55,8 juta perangkat atau turun 5% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara Samsung mengirimkan 53,7 juta perangkat atau anjlok 30%. Keberhasilan Huawei mempertahankan pasar tak terlepas dari strategi menjual ponsel untuk konsumen dalam negeri. Hingga 70% produksi ponsel Huawei dipasarkan secara domestik.
China sendiri merupakan negara pertama yang berhasil bangkit akibat ledakan COVID-19.